kasih ya Pak ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan sesi wawancara. Adapun tujuan saya untuk melengkapi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Dan nanti materi wawancara saya terkait tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab selaku Bapak pimpinan di sekolah saya, bagaimana Bapak antara dilema etika dan bujukan moral selaku Bapak pimpinan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dari kita mulai ya Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita Pak? Kalau yang dikatakan dilema etika atau bujukan moral itu adalah kebijakan-kebijakan yang di luar dari aturan, tapi tidak mengurangi makna pegawai itu atau guru itu dapat bekerja yang baik. Kita juga harus melihat situasinya, kebutuhan apa yang pada saat itu yang lebih prioritas. Kalau memang anaknya memang membutuhkan pendampingan oleh orang tua, kita akan berikan itu. Terus siapa yang mengimpal, yang mengisi mengajar di kelas, nah kita akan mengimpalkan yang berbeda. Jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan selaku pimpinan, terutama untuk kasus tadi Pak? Jadi kan ada dua kepentingan ya kan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya ada nilai yang bertentangan, dia harus menjalankan juga satu lagi keperluan pribadi ya kan Pak, untuk kebutuhan murid di sekolah, satu dia guru, satu lagi untuk kepentingan dia pribadi, rumah tangganya seperti itu. Bagaimana cara Bapak? Nah, yang pertama saat saya memimpin rapat dengan guru, saya tetap menyampaikan berlaku jujur dalam hal dalam hal misal banyak dulu itu biar banyak dulu Pak permisi padahal sebenarnya dia untuk mempersiapkan persiapan misalnya di rumahnya ada diri, saya menanamkan itu kepada guru bahwasanya kalau memang ada kebutuhan sesuatu hal memang perlu, kita katakan memang kebutuhannya itu apa, tapi kita bisa menyikapi bagaimana menanamkan kejujuran di dalam sekolah apapun itu. Jadi kita bisa enak berdiskusi. Jadi apabila dia terjadi sesuatu hal membutuhkan waktu keluarga atau pekerjaan dia di luar dari sekolah, kebutuhan keluarganya, nah, kita bisa menimbang apa? Kita juga manusia hidup bersosial. Sendiri, ya, berdiri dan itu semua kan karena kita manusia yang hidup bersosial. Dunia kita bukan hanya dunia pekerjaan. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika menghadapi persoalan guru tadi? Tadi Bapak bilang rapat ya Pak ya, selain itu Pak? Rapat. Kalau beliau atau guru tersebut saya katakan urusan ibu dalam hal apa? Kalau katanya urusan keluarga, ya kan? Nah, memang apakah ibu memang harus lagi seperti itu jam saat mengajar, atau masih bisa ditunda setelah pembelajaran selesai? Apa saja yang selama ini yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tentang istilahnya pertemuan guru tadi lah Pak? Kita tetap diskusi.
kecil bagaimana caranya supaya kebutuhan guru itu dari segi nilai etika di dalam pekerjaan di dunia sosial atau keluarga, kita berdiskusi kecil saat sebelum kita memberikan izin kepada guru tersebut. Kenapa? Apa tanggapan orang yang seorang guru dia juga mengatakan jadi budaya malu itu kita tetapkan. Kenapa seorang guru itu memang harus menjadi contoh. Pak ya, dalam kasus ini paradigma dilema etika yang Bapak alami itu berarti individu lawan kelompok ya Pak ya. Artinya Bapak antara satu guru dengan guru yang lain, bagaimana Bapak berperan supaya tidak ada kecemburuan misalnya gitu, dan memposisikan diri tadi ya Pak ya. Dan kedua, saya bisa menyimpulkan bahwa ada 3 prinsip yang membantu Bapak dalam menghadapi pilihan tadi Pak ya, yaitu berpikir berbasis rasa peduli ya Pak ya, care-based thinking ya Pak ya. Oke, jadi yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus guru etika, termasuk kasus yang tadi? Karena pada intinya kita di dalam ini terlupa pada sesama guru atau masyarakat sekolah, ya terbuka dan tertutup kedua. Artinya apa? Kita tetap sampaikan bicara hati-hati, baik itu secara rapat bersama. Kenapa? Kita hidup di dunia ini adalah makhluk sosial. Kenapa saya sampaikan itu? Karena setiap guru itu pasti akan membutuhkan waktu itu, cuma waktunya yang berbeda. Jadi kita sampaikan tidak perlu ada rasa ini. Misalnya guru A kondisi karena memang kebutuhan itu dia yang tahu. Guru B terus jangan merasa karena dia guru muda terus kayak mana pendidikan atau guru tua. Tapi kurang lebih tidak, kita sampaikan begitu, saling menghargai, kita sama-sama saling membutuhkan, saling menutupi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyampaikan atau menyelesaikan di tempat, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi terima kasih Kak. Jadwal atau waktunya saya melihat bisa saya sampaikan langsung, bisa juga saya lihat situasi waktu Kondisional ya? hanya satu arah saja. Nah, masing-masing guru ini saya juga sudah punya cara bagaimana cara menyelesaikan. Saya mengenal bagaimana karakter guru A, guru B, guru C. Kenapa? Ya memang harus seperti itu, seorang pemimpin itu harus seperti itu. Tidak sama semuanya cara kita menyelesaikan masalah. Beda orang beda caranya ya Pak. Dengan cara berbagai macam cara itu yang harus kita pikirkan, dan itu yang saya lakukan kepada guru. Wah, sangat efektif sekali Pak cara Bapak ya Pak ya. Jadi dapat merangkul semua ya Pak ya, dari muda tua ya Pak ya. Oke. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam kasus-kasus dilema etika, terutama kasus yang tadi Pak? Dan bila diperlukan kita diskusi dalam rapat forum itu. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua Pak hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Masuk gerbang ke sekolah, guru itu sudah mempunyai bebannya itu banyak. Aku lihat dia berpasangan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita sebagai seorang pemimpin itu harus bijak. Ada yang perlu kita memang ketemukan informasi ini, ada yang perlu. Makanya kita semua itu kita pelajari bagaimana prinsip-prinsip prinsip guru ini atau karakter guru ini seperti ini. Jadi kita yang harus memanajemen itu, kita ramu semua itu di hati,
di pikiran seorang pemimpin supaya apa? Supaya di dalam ruang lingkup pekerjaan kita itu atau sekolah itu bisa tenang. Itu yang penting. Kalau guru sudah tenang, maka akan proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi saya bisa menyimpulkan tadi prinsip utama yang Bapak dalam pengambilan keputusan itu lebih ke rasa peduli satu. Kemudian dalam yang paling penting dalam pengambilan keputusan Bapak itu sikap mengolah diri tadi ya Pak ya, menjadi penengah. Yang pasti dalam mengambil keputusan tadi Bapak harus bertanggung jawab dan tidak terlepas dari kesadaran sosial ya kan Pak, dan keterampilan berhubungan sosial. Berarti Bapak menjaga agar sesama guru lain itu sekolah itu kondusif gitu ya Pak ya, tidak keluar, hanya cukup sekolah saja yang tahu permasalahan ya Pak ya, dan menjadi penengah yang baik. Wah, sangat enak sekali ya Pak ya, wawancara hari ini sangat menginspirasi dan sangat memberikan pengalaman Bapak itu menjadi pelajaran sama saya Pak untuk kedepannya. Mana tahu ada kesempatan saya kan Pak untuk belajar jadi pemimpin yang lebih baik dalam mengambil sebuah keputusan, dilema etika atau rujukan moral yang saling bertentangan atau yang benar lawan benar atau benar lawan salah begitu Pak ya. Jadi kasus ini lebih ke benar lawan benar ya Pak ya, antara tadi individu lawan kelompok gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak sebelumnya, Bapak. Siang Ibu Kepala Sekolah, Ibu Elisa Lubis. Ya, Ya, bagaimana kabarnya Bu? Ya, terima kasih ya Bu sudah memberikan kesempatan saya untuk mewawancarai Ibu. Adapun tujuan saya melakukan wawancara ini untuk melengkapi tugas CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 11 yang sedang saya ikuti. Nah, adapun materi wawancara saya ini tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin. Oke, kita mulai ya Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? ketika kami menerima siswa ABK di sekolah kami ini, sekolah bulan. Ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Secara moral, ya kan, itu secara kemanusiaan ya kan. Walaupun itu salah bertentangan, tapi kami juga punya dasar juga anak ibu jadi saya terima walaupun ada yang Nah, guru ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini kepada anak tersebut? Nah, yang pasti dia masalahnya lagi terjadi di dalam kelas, ya kan. Nah, di dalam kelas itu kami harus memberi pengertian pertama kepada teman-temannya. Nah, kalau guru pasti terlebih dahulu dia tahu ya. Sudah kita berikan pengertian juga kepada beliau. Jadi kalau untuk murid pasti kita memberitahukan bahwa ada teman yang Jadi ada tadi yang Ibu dilema etikanya itu ketika individu lawan kelompok ya Bu ya. Iya. Karena dia sendiri di dalam kelas itu kan, Iya. jadi kita harus memberi pengertian sama yang banyak. Begitu juga kita di sini guru. Guru ini kita kan semuanya ada berapa kelas, ya kan, harus memberi pengertian. Ada guru olahraga, ada guru agama, ya kan, guru PDS pengertian juga, dan ada juga guru nanti yang punya anak juga di dalam situasi itu.
Baik Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus anak ABK tersebut? Nah, prinsipnya kita rasa peduli. Ya, rasa peduli, lalu dengan kasih sayang, ya kan Bu, di atas peraturan yang ada. Kalau menurut peraturan kan dia tidak bisa sekolah di tempat lain, ya kan? Tapi secara kemanusiaan, ya kan Bu, dia punya hak sebagai manusia, ya kan? Dia punya hak sekolah di sekolah kita ini, itu tadi peduli, kasih sayang, ya kan? Tanpa kita mengikuti peraturan tadi lah, tidak layak dia sekolah di sini. Tapi alhamdulillah kita bisa menerima dia dan tanpa mengecilkan hati orang tua sebagai guru di sini. Oh iya Bu, jadi prinsip yang Ibu gunakan itu adalah prinsip rasa peduli ya Bu ya, rasa kasih sayang, kemanusiaan. Oke Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus menerima anak ABK di sekolah Ibu? Sebenarnya tantangannya sangat banyak sekali. Nah, ada beberapa masalah yang sangat urgent gitu ya kan, maksudnya sangat penting gitu. Kenapa? Karena banyaknya siswa yang terganggu oleh dia sendiri maksudnya. Bisa aja nanti dengan tingkahnya belajar terhenti gitu misalnya, karena dia duduk pun harus dengan teman yang dia suka gitu. Apalagi kalau dia udah di kelas tinggi, ya kan dia sudah dewasa, ada rasa suka sama teman selain jenis gitu. Jadi kita harus memberikan pengertian kepada kawan-kawan, juga gurunya harus pandai-pandai lagi ya memposisikan dirinya sebagai guru itu tidak emosi, bagaimana itu supaya belajar tetap berjalan dengan baik. Itulah tantangannya. Pasti ada tantangan Bu. Nah, ya baik itu di dalam pembelajaran maupun ketika bermain. Jadi tadi Ibu menggunakan ya kan prinsip rasa peduli, terus dalam mengidentifikasi dilema etika dan rujukan moral, Ibu juga menggunakan paradigma individu lawan kelompok tadi ya Bu ya, memberi pengertian. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tentang anak ABK tersebut, Bu? Sudah pasti ya Bu ya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bolehkah saya tahu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terima kasih. Kami di SD ini, nama SD Sumber ini, kami mempunyai jadwal untuk supervisi misalnya. Setiap biasa kami lakukan itu hari Sabtu setelah PBM, ya kami lakukan namanya supervisi masalah-masalah yang dihadapi di dalam kelas, khususnya yang kelas ada anak ABK tadi. Kemudian dengan warga sekolah, kami dengan komite juga pernah mengadakan supervisi. Yang membahas tentang ya, karena dia kan komite mewakili orang tua murid. Karena pernah juga salah satu murid kita merasa terganggu olehnya. Ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus anak ABK ini? Ya, saya sering sharing dengan teman sejawat, sesama kepala sekolah misalnya, gitu, atau ada mereka menemukan hal yang sama, kemudian saya berdiskusi dengan suami, dengan mengambil referensi dari berbagai media, gitu, bisa dari internet, dari koran, nah, gitu, dari banyak-banyak membaca, gitu. Oke Bu, yang terakhir Bu ya, yang ingin saya tanyakan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang anak ABK tersebut? Sebagai seorang pemimpin ya,
saya itu harus bertanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab pengelolaan diri gitu ya Bu ya. Saya tidak melakukan sendirian, saya harus musyawarah gitu ya kan Bu. Saya harus mengajak kawan-kawan dan seluruh stakeholder yang ada di sini dengan kesadaran sosial. Jadi rasa peduli Iya. lagi ya Bu ya. Iya, jadi kita melibatkan banyak orang. Oke, rasa peduli. Rasa peduli itu sangat penting Bu. Kalau kita tidak peduli, gitu ya kan, nanti bisa terjadi hal-hal yang negatif antara guru dengan orang tuanya, karena orang tuanya tadi memang kebetulan guru di sini, gitu kan. Itu. Jadi saya sebagai mengambil prinsip lebih humanis ya Bu ya. Humanis artinya rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Mana tahu ya Bu ya, ada di antara keluarga saya, anak saya, misalnya cucu saya nanti yang seperti itu, jadi saya tarik ke diri saya, ya kan Bu. Jadi kita memperlakukan manusia itu sama. Ya, alhamdulillah ya, anak itu sudah selesai, tidak terjadi hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan, walaupun masa pubernya tidak terkendali, tapi kami bisa mengendalikannya sampai dia tamat dari sekolah kami. Alhamdulillah ya, itulah yang saya hadapi di sekolah anak adik. Jadi saya dapat menemukan bahwa dilema etika dan rujukan moral itu benar lawan benar Ibu ya. Iya. Artinya Ibu mempertimbangkan rasa kemanusiaan, peduli dan membawakan ke diri Ibu ya, juga ya, rasa empati terhadap itu. dan selaku dia juga guru di sini ya. Ya, Ini, Bu, ya. punya guru di sini. Kita kan sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa membeda-bedakan. Karena Bu, karena dia datang ke sini dalam keadaan normal secara fisik, kan Bu. Kita kan walaupun dia autis, gitu kan Bu, tapi masih bisa kita kendalikan. Terima kasih. Oke Bu, wah terima kasih banyak ya Bu ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya Apa dapat juga tambahan Bu, Ya, Bu. kami pernah melibatkan juga dia karena sekolah ini adiwiata, dia pernah juga membuat sebuah misalnya ada fermentasi, ada gitu, pernah kami libatkan dia Bu. buku gitu ya, Membuat Bu. buku dari kulit bawang, pernah kami libatkan dia di dalam, kami foto dia buat itu Bu, walaupun dia seperti itu kami libatkan. Ya. Dia tidak merasa dipuji. Tidak, iya. Dan sampai saat ini dia sudah melanjut ke sekolah. Terima kasih Bu Elisa Lubis, Bu Kepala Sekolah Ya. SD Negeri 16 39 4. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan dapat menjalankan dan mengambil keputusan yang tepat ya Bu ya, yang dapat Ibu pertanggungjawabkan seperti seperti yang Ibu utarakan tadi, lakukan tadi ya Bu ya. Wah, hebat sekali. Terima kasih. Kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Iya. Sampai ketemu Iya, Bu. semoga sukses. Iya.